fungsi teks, ya, fungsi teks. Fungsi tag ada beberapa macam. Yang sering dipakai adalah left, ya. Yang biasa dipakai adalah fungsi pemenggalan, ya. Jadi fungsi pemenggalan. Fungsi pemenggalan. Nah, ada left, ada mid, ada right. Jadi pemenggalan sebelah kiri, pemenggalan tengah, kemudian yang sebelah kanan. Ya, ini yang ada di Excel, ya. Kalau di pemrogram yang lain ada berbagai macam. Untuk left ini tetap, ya, mid itu substring biasanya substr dan seterusnya. Jadi untuk di Excel yang sering dipakai ini. Ada fungsi yang lain, Anda bisa melihatnya di sini, ya, fungsi-fungsi tag yang lain di sini. Nah, ini ada fungsi-fungsi tag. Nah, ada banyak sekali, ya. Anda bisa googling, ya, masing-masing fungsi-fungsi ini, ya. Fungsinya apa saja Anda bisa mengetahuinya lewat googling. Ya, ini yang saya bahas hanya yang berkaitan dengan yang sering dipakai di Excel. Ya. Fungsi left adalah fungsi pemenggalan sebelah kiri. Sebagai contoh misalnya, kenapa harus dipenggal-penggal? Nah, ini nanti kita akan mengetahui kalau misalnya kita sudah terbiasa menggunakan Excel. Sebagai contoh mudah aja, misalnya Anda nomor pokoknya misalnya K, ya, 1005. Nah, K 1005 berarti K itu adalah menunjukkan adalah jurusan Anda, ya. Jurusan Anda apa? Kalau K, jadi akuntansi keuangan misalnya. Jadi kalau A, akuntansi. Nah, jadi kalau K misalnya manajemen dan seterusnya. Jadi ini adalah K ini adalah salah satu kode. Nah, ini fungsinya nanti adalah menggunakan fungsi pemenggalan. Jadi misalnya kita tes untuk menggunakan fungsi left. Nah, kita tulis left. Nah, ini syaratnya sudah di sini. Anda bisa lebih cepat tekan tombol tab. Nah, tab left, kemudian teksnya mana? Teks yang mau dipenggal. Kita bisa menulis di sini misalnya kata samudra. Tanda kutip. Selalu pakai tanda kutip, kenapa? Karena ini adalah tag atau label, ya. Label, bukan value. Kemudian setelah itu ini yang hitam adalah tagnya, kemudian koma. Nah, left di sini number karakter, jadi jumlah huruf yang mau kita ambil, kita penggal berapa. Anda menginginkan kata SAM, ya, berarti SAM 3 huruf dari depan, berarti 3. Jadi kalau Anda ingin mengambil kata SAM, Anda ketik angka 3, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya adalah SAM. Ya. Apalagi, ya, ini tadi samudranya atau katanya ada di dalam rumus ini. Kalau misalnya kita tulis samudra di sini, misalnya kita tambahi Samudra Pasifik. Ya. Ini kita tulis di D1, ya. Kita tulis di sini left. Anda klik di sini tagnya. Kalau tagnya tadi nulis, kita sudah ada tulisan samudra, kita klik aja tulisan ini. Nah, sama saja kita dengan nulis ini, tekan koma. Jumlah hurufnya berapa? Misalnya Anda tadi ambil 3 kurung tutup, enter. Nah, itu munculnya SAM. Kalau Anda misalnya nulis 6, ya, Anda tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 samud sampai R. Nah, begitu seterusnya. Ya, gampang. Kemudian untuk mid, ya, right dulu aja. Right itu dari sebelah kanan. Ini RIGHT, ya, kita klik ini. Anda ingin mengambil huruf apa? Misalnya civic, ya, mulai S 1, 2, 3, 4, 5 D2, 5 kurung tutup, hasilnya kita enter civic. Anda pengen ngambil kata apa civic, berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hurufnya 7, muncul kata Pasifik. Nah, begitu seterusnya. Nah, sekarang
mid. Nah, mid ini ya, tag ada 3 variabel di sini, ada 3 macam ya. Variabel itu data ya. Ada 3 data, ada 3 variabel ya. Pertama tag, tagnya mana? Ini. Kemudian start number. Posisi huruf keberapa kita mulai mengambil. Kalau misalnya Anda ingin mengambil kata dra, ya, DRA, dra ya, hasilnya nanti Anda menginginkan kata dra. Berarti D itu posisinya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi D itu posisi huruf kelima. Jadi kita tulis koma 5. DRA berapa huruf? Nah, ini start number, kemudian koma, selesai ya. Kemudian number karakter. Seperti tadi, berapa huruf yang kita ambil. Number karakter sama dengan ini tadi, jumlah huruf yang kita ambil. Kalau Anda menginginkan 3, ya Anda ketika kurung tutup hasilnya adalah dra. Nah, jadi ini 5 ini menentukan posisi. Kalau Anda ingin mengambil dari depan sendiri, posisinya berapa? Jadi misalnya Anda ingin hasilnya sama dengan ini, sum tadi. Ini tak hapus, tak ganti angka 1. Hasilnya sama, sum. Jadi walaupun posisinya dari kiri ya, itu kalau kita menentukan angkanya 1, maka tetap huruf pertama yang diambil. Jadi hasilnya sama dengan fungsi left tadi. Jadi ini start number, ini adalah untuk menentukan posisi berapa huruf yang posisi huruf mana yang akan diambil pertama kali. Kemudian baru huruf ke kanan jumlahnya berapa yang diambil. Oke, ya. Ini adalah fungsi left, fungsi mid. Kalau Anda kurang paham, Anda bisa mau rubah-rubah angka yang ada di sini, kemudian dicermati hasilnya yang ada di sini. Kemudian ada fungsi yang lain, biasanya adalah fungsi concatenate. Ya, jadi ini kita bisa ngetik concatenate. Concatenate ya, concatenate ini tulisannya. Ya. Apa itu fungsi concatenate? Ini adalah untuk menggabung. Ya. Fungsi concatenate fungsinya untuk menggabung suatu sel yang berupa label. Nah, ini biasanya juga sering digunakan. Sebagai contoh misalnya, Anda ingin menggabung dua kata ini atau kata manapun, misalnya ya, concatenate. Anda kalau kondisinya kelamaan, Anda bisa memilih yang ada di sini tadi. Begitu ngetik con ini langsung muncul concatenate, langsung tekan tag. Nah, di sini tag 1, tag 2. Nah, Anda bisa tag 1 mana? Left. Ini ya, tulisan left ya. Kemudian koma. Tag yang kedua mana? Mid. Tag yang ketiga mana? Nah, ini yang ketiga ya. Jadi ini ada 3 variabel A3, A4, A5. Ini kurung tutup. Misalnya hasilnya left mid right. Jadi semua tag yang ada di sel A345, di rumusnya A345 digabung menjadi 1. Ini menggabung ya. Menggabung. Nah, supaya misalnya pengen ada jaraknya, Anda bisa menggabung dengan tambahan variabel tambahan yang belum ada di suatu sel. Jadi misalnya Anda pengen menggabung ini antara left, mid, right, itu ada tulisan min. Nah, berarti Anda nambahkan di sini min ya. Min itu di sini kan Anda masukkan sebagai label, berarti harus diapit tanda kutip. Nah, karena di sini memang yang dimasukkan di sini adalah fungsinya tag semua, jadi harus diapit tanda kutip semua di dalamnya concatenate ini. Nah, ini jadi nanti hasilnya A3 kemudian dihubungkan dengan min ini, digabung dengan isinya 4. Misalnya di enter, hasilnya seperti ini, left mid. Dan kalau sebelah kanan ini Anda pengen ada tambahannya lagi, Anda bisa menambahkan yang seperti ini. Nah, ini
konkatenat, ya, fungsi dari konkatenat. Jadi menggabung. Ada cara lain selain konkatenat, ya. Selain konkatenat ini ada cara lain, itu dengan menggunakan karakter dan. Ya. Sebagai contoh misalnya sama dengan dan, ya, digabung ini dan ini dan ini. Hasilnya sama dengan tadi, ya. Jadi cuman menggunakan karakter dan. Anda bisa memilih menggunakan konkatenat atau menggunakan dan. Anda fleksibel yang mana, lebih familiar yang mana, silahkan. Kalau pengen menggabung, sama dengan tadi. Yang kita tulis di sini harus menggunakan tanda kutip semua. Kalau itu bukan suatu alamat sel. Kalau Anda ingin menambahkan kata-kata seperti min tadi, ya, Anda tambahkan di sini misalnya min, ya, tanda kutip, min, tanda kutip lagi, berarti sini tambah dan lagi. Nah, enter, sama, ya. Anda mau menambahkan kata-kata selain like, misalnya di sini tambah kata-kata fungsi. Nah, fungsi. Ini ada spasinya sekaligus, ya, supaya memudahkan, nggak juga kebanyakan. Dan fungsi left mid di sini misalnya tambahkan lagi tanda kutip, dan. Nah, semoga Anda tidak bingung peletakan dan di sini, ya. Letakkan dan ini, kenapa ada dan, tolong dipahami artinya. Oh, ini kurang, ya. Oh, ini kurang dan, ya. Nah, ini kurang dan. Jadi karakter ini, label ini, kemudian tambah dan, kemudian enter. Hasilnya fungsi left mid right. Ini bukan sama dengan, ya. Ini min. Nah, begini. Nah, ini bisa dipahami penggunaan ini. Kalaupun misalnya Anda pengen hasilnya misalnya ini langsung ditulis, misalnya, ya, hasilnya Anda left digabung dengan right. Left ini, 3. Hasilnya apa? Sama dengan ini tadi. 3 berarti sum. Kemudian digabung right. Ini right 2 kurung tutup. Hasilnya apa? Kalau dari kanan 2 ini I sama K, berarti hasilnya ini sum, kemudian ini hasilnya IK, kalau digabung menjadi sum I. Nah, sami. Ya, paham, ya? Jadi Anda tidak harus menggabung fungsi tag, tapi isinya sel, tapi Anda juga bisa menggabung juga formula. Oke, semoga bisa dipahami.